Bayangkan hidupmu berubah dalam sekejap. Orang yang seharusnya menjadi tempatmu merasa aman, justru merencanakan sesuatu yang paling mengerikan untukmu. Suamiku dan mertuaku, mereka ingin aku hilang, lenyap dari dunia mereka tanpa jejak. Jantungku berdebar setiap kali aku mengingatnya. Tapi, aku memutuskan untuk tidak takut. Aku menyiapkan sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Sesuatu yang akan membalikan keadaan sepenuhnya. Halo sahabat, selamat datang di Cerita Fafa. Jika sahabat suka kisah rumah tangga yang penuh drama, intrik, dan kejutan, pastikan sahabat untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Kali ini, Fafa akan berbagi cerita yang membuatku nyaris kehilangan segalanya. Tapi juga menemukan kekuatan yang tak pernah kusangka ada dalam diriku sendiri. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas hari-hari pertama ketika firasat aneh itu muncul. Awalnya, hal-hal kecil saja yang membuatku curiga. Suamiku pulang lebih larut dari biasanya, sering terlihat gelisah dan kadang menatap ponselnya dengan tatapan takut, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia stres, bisikku dalam hati. Tapi perasaan aneh itu tidak pernah pergi. Ada sesuatu yang salah dan aku bisa merasakannya di seluruh tubuhku. Mertuaku, yang biasanya hangat dan penuh perhatian, sekarang tampak dingin dan tak ramah. Senyumnya tipis, penuh arti yang tidak bisa aku mengerti. Kadang ia menatapku lama-lama, membuatku merasa seakan sedang dinilai, diawasi, seperti kucing yang menunggu mangsanya. Setiap pertanyaan dariku direspon dengan jawaban singkat atau dialihkan begitu saja. Suamiku yang dulu selalu menenangkanku, sekarang ikut bersikap aneh. Ia berbicara dengan nada yang membuatku tidak nyaman, sering menghindari tatapan mataku. Semua ini membuatku semakin gelisah. Aku mulai memperhatikan pola-pola kecil dalam perilaku mereka. Percakapan yang tiba-tiba berhenti saat aku memasuki ruangan, telepon yang selalu dijaga rapat-rapat, bisikan yang kudengar samar-samar dari kamar mereka. Semuanya terasa mencurigakan, dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Suatu malam, ketika aku bangun untuk minum, aku tanpa sengaja mendengar percakapan mereka dari kamar yang bersebelahan. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk kutangkap. Kata-kata itu membuat darahku beku. Kita harus pastikan dia hilang tanpa jejak, kata suamiku. Mertuaku menjawab dengan nada dingin dan tegas. Jangan sampai ada yang tahu, semuanya harus sempurna. Aku menahan nafas. Tidak mungkin, bagaimana mungkin mereka bisa merencanakan sesuatu yang mengerikan untukku? Bagaimana mungkin orang yang seharusnya mencintaiku justru menyiapkan rencana untuk menyakitiku? Rasa takut merayap masuk, tapi bersamaan dengan itu kemarahan dan tekad untuk bertahan mulai muncul. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Hari demi hari, aku mulai mengamati mereka dengan lebih teliti. Setiap gerak-gerik, setiap nada bicara, aku catat di kepala. Aku memperhatikan cara mereka berbicara di telepon, cara mereka menatapku saat aku tidak sadar. Bahkan gerakan tangan yang kecil pun menjadi petunjuk penting. Aku merasa seperti detektif yang harus menyelidiki misteri paling berbahaya dalam hidupku. Aku juga mulai mengingat kejadian aneh sebelumnya yang kini terasa seperti petunjuk kecil. Perjalanan mendadak yang mereka lakukan, janji-janji yang tidak ditepati, kata-kata yang terdengar samar-samar tapi kini terasa seperti ancaman terselubung. Semuanya mulai menyatu menjadi pola yang mengerikan. Perasaan takut dan cemas selalu hadir, tapi aku berusaha untuk tetap tenang di depan mereka. Aku tidak mau memberi tanda bahwa aku curiga.
Aku harus berpura-pura normal, tersenyum, bercakap-cakap seolah semuanya baik-baik saja. Di dalam hati, aku terus merencanakan langkah berikutnya, mencari cara untuk mengumpulkan bukti dan memastikan keselamatanku. Tapi ketakutan itu nyata. Malam-malamku kini dipenuhi mimpi buruk, bayangan mereka selalu muncul. Aku merasa diawasi setiap saat, bahkan ketika aku sendirian di kamar. Namun di tengah semua ketakutan itu, aku mulai menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kusadari. Insting untuk bertahan hidup, kreativitas untuk membalikan keadaan, dan tekad untuk melawan. Aku tahu, jika aku tidak bertindak dengan hati-hati, semuanya bisa berakhir tragis. Di tengah rasa takut dan kebingungan itu, aku mengambil keputusan penting. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan mempelajari setiap detail, setiap gerak-gerik mereka, dan menunggu saat yang tepat untuk membalikan keadaan. Aku tahu ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal membongkar rencana mereka sebelum terlambat. Aku menatap diriku di cermin malam itu, menatap mata yang penuh ketakutan tapi juga tekad. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan dan aku akan mengalahkan mereka dengan cara yang mereka tidak duga. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang kulakukan di rumah sendiri terasa diawasi. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat, seperti suara pintu yang dikunci dengan lebih rapat, lampu yang tiba-tiba padam, atau tatapan penuh makna yang tak bisa dijelaskan dari mertuaku. Rasanya seperti aku berada di tengah rumah yang sama, tapi dunia di sekitarku berubah menjadi sarang rahasia dan bahaya. Suamiku, yang dulu adalah sahabatku, kini menjadi teka-teki. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kadang aku menangkap nada lirih dalam suaranya yang terdengar seperti peringatan atau ancaman terselubung. Ada kalanya aku mencoba berbicara padanya tentang kekhawatiranku, tapi ia selalu mengalihkan topik atau menjawab dengan nada lembut yang malah membuatku semakin bingung. Setiap kali aku mendesaknya, ia akan menghindari kontak mata, membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar bisa percaya padanya lagi. Hal yang lebih mengejutkan adalah perubahan mertuaku. Ia yang dulu selalu hangat, kini tampak dingin dan terkontrol. Aku mulai melihatnya berbicara dengan orang-orang lain secara diam-diam, kadang berbisik di telepon atau di sudut rumah yang jauh dari pandanganku. Rasa penasaran dan ketakutanku bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti detektif yang harus menemukan rahasia paling gelap dalam hidupku sendiri. Suatu sore, ketika aku membersihkan ruang tamu, aku secara tidak sengaja menemukan secarik kertas yang jatuh dari tas suamiku. Tulisan tangan yang rapi itu berisi catatan yang membuat darahku seketika membeku. Ada rencana yang disusun dengan sangat rinci, langkah demi langkah yang menyasar diriku. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Kata-katanya begitu dingin, begitu terencana. Tidak ada keraguan bahwa mereka benar-benar merencanakan sesuatu yang mengerikan untukku. Ketika malam tiba, ketegangan semakin memuncak. Aku mulai mendengar bisikan samar di koridor rumah. Suara-suara yang terdengar seperti percakapan rahasia, tapi terlalu rendah untuk dipahami sepenuhnya. Aku tahu mereka membicarakan aku, tapi aku tidak tahu kapan rencana itu akan dijalankan. Hatiku berdebar tak menentu. Rasa takut bercampur dengan amarah. Bagaimana bisa orang yang kucintai merencanakan sesuatu seperti ini? Bagaimana mungkin mereka yang seharusnya menjadi keluargaku menyiapkan ancaman untukku? Aku mulai menelusuri setiap jejak yang mereka tinggalkan, telepon yang mereka sembunyikan, pesan yang tiba-tiba dihapus, bahkan benda-benda kecil di rumah yang dipindahkan posisinya. Semua itu kini terasa seperti petunjuk. Aku belajar membaca bahasa tubuh mereka, memahami nada suara, menafsirkan tatapan mata yang dingin. Setiap detil kecil menjadi bukti bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Aku juga mulai menyadari bahwa tanda-tanda itu bukan hanya tentang rencana fisik, tapi juga psikologis. Mereka mencoba membuatku ragu, membuatku merasa tidak nyaman, seakan-akan aku perlahan-lahan kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Aku mulai menulis catatan pribadi, menyimpan bukti-bukti kecil, merekam hal-hal yang mencurigakan dengan diam-diam.
Setiap tindakan kecil itu memberiku kekuatan, atau setidaknya memberi rasa kontrol dalam situasi yang begitu menakutkan. Rasa takut itu hadir setiap saat. Bahkan saat aku sendirian di dapur atau kamar mandi, aku merasa seperti mereka selalu mengawasi, mengintai setiap gerakanku. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk tentang pengkhianatan dan bahaya. Namun di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Tekad untuk bertahan dan untuk melawan. Aku sadar, satu langkah salah bisa berakhir tragis, tapi satu langkah tepat bisa mengubah segalanya. Di akhir bab 2 ini, aku duduk di meja kecil di kamar, menatap catatan yang kucatat sepanjang hari. Nafasku berat, jantungku berdebar, tapi aku tahu aku harus tetap waspada. Aku tidak boleh lengah. Aku tidak boleh membiarkan rasa takut menghentikanku. Karena jika aku berhasil melewati malam-malam penuh ketegangan ini, aku mungkin bisa membalikkan keadaan. Dan aku bertekad, rencana mereka tidak akan berhasil. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup, dan suatu hari, aku akan membuat mereka terkejut dengan hal yang tak pernah mereka duga. Setelah menyadari bahwa suamiku dan mertuaku benar-benar merencanakan sesuatu yang mengerikan untukku, aku tahu aku tidak bisa diam. Aku harus mengumpulkan bukti. Tapi aku juga harus sangat hati-hati. Satu kesalahan saja bisa membuat rencanaku gagal dan keselamatanku terancam. Setiap langkah yang kulakukan harus diam-diam. Setiap gerak-gerikku diperhitungkan dengan cermat. Aku mulai dari hal-hal kecil. Ponsel suamiku yang biasanya selalu dia pegang rapat, kini menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Aku belajar memperhatikan pola panggilan dan pesan, bahkan nada suara saat dia berbicara di telepon. Ada banyak pesan yang dihapus, tapi aku mulai menyadari bahwa pola penghapusan itu sendiri menjadi petunjuk tentang apa yang sedang direncanakan. Selanjutnya, aku mulai memperhatikan setiap gerakan mereka di rumah. Setiap langkah kaki yang terdengar di lantai, setiap percakapan yang terdengar samar-samar, bahkan cara mereka menatap barang-barang di ruang tamu, kini memiliki makna tersendiri. Aku membuat catatan rinci setiap malam, menulis setiap detail yang bisa menjadi bukti di kemudian hari. Malam-malamku kini dihabiskan untuk mempelajari pola mereka, mengamati setiap perilaku mencurigakan, sambil berpura-pura normal di depan mereka. Aku juga mulai merekam suara-suara yang terdengar samar dari kamar mereka. Aku menaruh perekam kecil di sudut ruangan, berharap dapat menangkap percakapan penting yang bisa menjadi bukti. Rasa takut bercampur dengan ketegangan setiap kali aku menyalakan alat itu. Apa jika mereka menyadari aku sedang memantau mereka? Tapi aku tahu, ini resiko yang harus diambil. Keselamatan diriku bergantung pada bukti-bukti ini. Selain itu, aku mulai memeriksa catatan keuangan, dokumen, dan benda-benda kecil yang mungkin menunjukkan rencana mereka. Ada catatan rahasia, beberapa simbol yang aku temukan di buku mereka, dan bahkan tanda-tanda komunikasi dengan pihak lain yang membuatku semakin yakin bahwa bahaya itu nyata. Ini bukan ancaman biasa, ini adalah rencana yang matang dan terorganisir. Namun bukan hanya bukti fisik yang aku kumpulkan. Aku juga mulai membangun strategi psikologis. Aku harus tetap tenang, tetap terlihat normal, dan bahkan bersikap hangat di depan mereka. Mereka harus percaya bahwa aku tidak mencurigai apapun. Setiap senyum yang kuberikan, setiap tawa yang kubuat, semuanya pura-pura. Tapi di balik itu, aku mempersiapkan diri untuk momen yang akan datang, ketika akhirnya aku bisa membalikkan keadaan. Ada malam-malam ketika aku hampir putus asa. Rasa takut datang begitu kuat, mimpi buruk menghantui setiap sudut rumah. Aku merasa mereka selalu mengawasi, bahkan saat aku sendirian. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku belajar mengendalikan ketakutanku, menggunakan rasa takut itu sebagai alat untuk tetap waspada, tetap fokus, dan tetap tajam dalam mengamati mereka. Setiap hari aku menambahkan catatan baru, bukti baru, dan strategi baru. Aku mulai membuat diagram sederhana di buku catatanku, menandai setiap tindakan mencurigakan, menghubungkan titik-titik yang mungkin menunjukkan langkah mereka selanjutnya. Ini bukan sekedar pengamatan, tapi persiapan matang untuk membalikkan keadaan. Aku harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih waspada dari mereka.
Selain itu, aku mulai mencari informasi dari sumber lain, hal-hal yang bisa membantu melindungiku. Aku mempelajari cara menghadapi ancaman psikologis, membaca kisah-kisah orang yang menghadapi situasi berbahaya dari keluarga sendiri, dan belajar teknik-teknik untuk tetap samad sambil mengumpulkan bukti. Semua itu aku lakukan diam-diam, tanpa mereka sadari. Di akhir bab 3 ini, aku duduk di meja kecil di kamar, memegang bukti-bukti yang telah kuberikan perhatian selama beberapa minggu terakhir. Jantungku berdebar, tapi aku merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, bukti-bukti ini adalah kunci untuk keselamatanku. Jika aku berhasil menggunakan semua ini dengan benar, aku bisa mengubah keadaan, melawan mereka, dan menunjukkan bahwa aku tidak bisa diremehkan. Aku menatap ke cermin di malam itu, melihat mata yang penuh ketakutan, tapi juga tekad. Aku tidak akan menjadi korban, bisikku. Aku akan bertahan, dan suatu hari nanti mereka akan terkejut dengan apa yang kulakukan. Setelah berminggu-minggu mengamati dan mengumpulkan bukti, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa lagi menunggu. Aku harus bertindak. Tapi aku juga tahu, langkah yang salah bisa berakibat fatal. Aku duduk di kamar malam itu, di atas meja kecil yang dipenuhi catatan, ponsel, dan alat rekam, mencoba menyusun strategi yang akan membuat mereka terkejut, bahkan sebelum mereka sempat melaksanakan rencana mengerikan mereka. Aku mulai memikirkan semua kemungkinan. Bagaimana jika aku langsung menghadapi mereka? Terlalu berisiko. Bagaimana jika aku melaporkan semuanya sekarang? Bisa jadi bukti yang kuberikan tidak cukup kuat, dan mereka akan menyangkal semuanya. Aku harus membuat rencana yang membuat mereka percaya bahwa aku sama sekali tidak mencurigai apapun. Sementara diam-diam, aku menyiapkan jebakan yang sempurna. Pertama, aku meninjau semua bukti yang telah kutangkap. Percakapan telepon, catatan, gerak-gerik mereka, pola perilaku, semua itu kubuat dalam diagram sederhana di buku catatanku, menandai setiap titik lemah yang bisa kugunakan. Aku memikirkan cara untuk memancing mereka melakukan kesalahan, mengungkapkan niat mereka lebih jelas, dan merekam semua itu. Kemudian aku mulai merencanakan tindakan psikologis. Aku harus tetap terlihat tenang di depan mereka. Setiap senyum yang kuberikan, setiap obrolan ringan, bahkan tawa kecilku harus pura-pura. Mereka harus percaya bahwa aku tidak mencurigai sedikit pun. Jika mereka menyangka aku tidak menyadari apa-apa, mereka akan semakin ceroboh. Dan disitulah aku akan mendapatkan kesempatan. Aku juga memikirkan waktu dan tempat yang tepat untuk menghadapi mereka. Aku tahu bahwa konfrontasi langsung di rumah bisa terlalu beresiko. Jadi aku mulai menyiapkan skenario yang membuat mereka lengah di tempat yang aman bagi diriku sendiri. Setiap langkah aku tuliskan. Setiap kemungkinan kutimbang. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Selama proses ini, aku sering merenung dan merasa campur aduk antara takut dan bersemangat. Ada malam-malam ketika aku tidak bisa tidur, membayangkan semua yang mungkin terjadi jika rencana balasan gagal. Namun, ada juga rasa lega ketika aku menyadari bahwa aku mulai memegang kendali, bukan lagi menjadi korban. Aku mulai merasakan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi dalam diriku, perlahan muncul. Aku juga mulai menyiapkan bukti tambahan sebagai cadangan. Rekaman suara, foto, catatan, dan bukti-bukti kecil lain yang bisa memperkuat posisiku jika konfrontasi terjadi. Semua ini kulakukan diam-diam dengan ketelitian seorang detektif yang tahu nyawanya bergantung pada setiap detail kecil. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai diriku. Harus ada strategi, harus ada rencana cadangan. Sambil menyiapkan strategi, aku juga membayangkan kemungkinan reaksi mereka. Bagaimana jika mereka marah, mencoba memanipulasiku, atau justru membalas dengan cara yang lebih ekstrim? Semua itu kupikirkan, dan aku menyiapkan skenario untuk setiap kemungkinan. Aku harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani daripada mereka. Ini bukan sekedar pertahanan diri, ini adalah tentang membalikkan keadaan sepenuhnya. Setelah beberapa malam merancang, meninjau, dan mengasah rencana, aku mulai merasa yakin. Aku tahu kapan dan bagaimana aku akan bertindak.
Tapi aku tetap waspada. Aku menyadari bahwa situasi ini bisa berubah setiap detik, dan aku harus fleksibel. Semua langkah, semua catatan, semua bukti yang kumiliki akan menjadi senjata terkuatku ketika saatnya tiba. Di akhir malam itu, aku duduk di kursi kecil di kamar, menatap bukti-bukti yang telah kuberikan perhatian selama berhari-hari. Napasku berat, tapi ada rasa tenang di hatiku. Aku tahu ini adalah langkah penting. Aku tahu aku siap untuk menghadapi mereka dengan semua bukti dan strategi yang telah kupersiapkan. Dan aku yakin, ketika saatnya tiba, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa aku telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih cerdik daripada mereka. Aku menatap cermin, melihat mata yang tidak lagi hanya dipenuhi ketakutan, tapi juga tekad. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan bertahan. Aku akan membalikan keadaan. Dan mereka akan menyesal telah meremehkanku. Hari yang kutunggu sekaligus kutakuti akhirnya tiba. Sejak pagi, dadaku terasa sesak, seolah udara di rumah ini lebih berat dari biasanya. Aku bangun dengan satu tekad. Hari ini, aku akan menguji rencana mereka dan memperlihatkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku menyiapkan diriku dengan hati-hati, memilih kata, nada, dan ekspresi. Semua harus terlihat wajar. Aku memulai dengan percakapan sederhana saat sarapan. Suamiku duduk di hadapanku, menyesap kopi tanpa menatap mata. Mertuaku berdiri di dekat kompor. Punggungnya menghadapiku, tapi aku tahu ia mendengarkan setiap kata. Aku menyebutkan rencana kecil, perjalanan singkat akhir pekan, sekadar melepas penat. Reaksi mereka halus, tapi jelas. Suamiku terdiam lebih lama dari biasanya. Mertuaku berhenti mengaduk masakan. Ada jeda yang terlalu panjang untuk dianggap kebetulan. Aku melanjutkan, berpura-pura polos. Kita bertiga bisa pergi bersama, kataku sengaja menambahkan detail waktu dan tempat. Aku memperhatikan perubahan kecil di wajah mereka. Tarikan nafas, alis yang sedikit berkerut, tangan yang menggenggam sendok lebih erat. Ini bukan sekadar percakapan, ini uji reaksi. Dan reaksinya berbicara banyak. Siang harinya aku menciptakan momen kedua. Aku menanyakan dokumen lama yang pernah kusimpan, seolah-olah aku membutuhkannya untuk keperluan pribadi. Suamiku terlihat gelisah, menyarankan aku menundanya. Mertuaku ikut menimpali dengan nada menenangkan yang terasa dipaksakan. Aku mengangguk, tersenyum, dan mundur. Dalam hatiku, aku mencatat. Mereka tidak ingin aku menyentuh apapun yang bisa mengungkap rencana mereka. Malam datang dengan ketegangan yang kian menebal. Aku mengajak mereka berbicara di ruang keluarga. Lampu redup, suasana sunyi. Aku memulai dengan kalimat aman, membicarakan hubungan, kelelahan, dan harapan. Aku sengaja membuka ruang empati, membuat mereka merasa aman. Lalu perlahan, aku menyelipkan pertanyaan yang lebih tajam, tentang perubahan sikap, tentang rahasia, tentang kejujuran. Suamiku menghela nafas panjang. Kamu terlalu sensitif, katanya dengan senyum yang tak sampai ke mata. Mertuaku menambahkan kalimat yang terdengar bijak tapi dingin. Rumah tangga itu penuh cobaan. Kata-kata itu seperti dinding, rapi dan tinggi, menutup kebenaran di baliknya. Aku menahan diri, tidak membantah. Aku ingin mereka merasa menang. Namun aku tidak datang tanpa persiapan. Saat percakapan memanas, aku menyebutkan satu detail kecil, sesuatu yang hanya mereka berdua ketahui. Wajah suamiku berubah. Mertuaku menatapku tajam. Aku melihat kepanikan singkat yang tak sempat mereka sembunyikan. Itu cukup. Aku tahu, aku menyentuh titik yang tepat. Ada hal yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Tanyaku lembut, nyaris berbisik. Sunyi. Detik-detik berlalu seperti jam. Aku merasakan jantungku berdebar, tapi aku tetap tenang. Inilah konfrontasi pertama, bukan untuk mengungkap semuanya, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku waspada. Mereka memilih menyangkal. Kalimat demi kalimat disusun rapi, terdengar logis, bahkan meyakinkan. Tapi aku sudah belajar membaca celahnya. Setiap penyangkalan mereka mempertegas satu hal. Ada sesuatu yang besar yang mereka sembunyikan. Aku menutup percakapan dengan senyum tipis dan permintaan maaf palsu, seolah-olah aku yang berlebihan. Saat kembali ke kamar, kakiku terasa lemas. Tapi di balik itu, ada keyakinan yang tumbuh. Konfrontasi pertama ini bukan kegagalan,
Ini pemetaan. Aku tahu di mana mereka berdiri, bagaimana mereka bereaksi, dan seberapa jauh mereka akan berbohong untuk melindungi rencana mereka. Malam itu aku meninjau ulang catatanku. Reaksi, kata-kata, jeda. Semuanya kupilah dengan teliti. Aku menyadari satu hal penting. Mereka semakin ceroboh. Ketika seseorang merasa aman karena yakin lawannya lemah, disitulah kesalahan mulai terjadi. Dan aku akan memanfaatkan setiap kesalahan itu. Aku menatap langit-langit kamar, menarik nafas panjang. Konfrontasi pertama telah berlalu. Ini baru awal. Mereka mungkin mengira aku mundur, padahal aku sedang melangkah lebih dekat ke kebenaran dan ke momen ketika aku akan membalikan keadaan sepenuhnya. Setelah konfrontasi pertama itu, suasana di rumah berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan panjang, tidak ada tawa kecil yang dulu sering terdengar. Semua terasa dingin dan penuh kehati-hatian. Aku tahu, sejak malam itu, mereka juga mulai waspada padaku. Tapi justru disitulah kesempatan terbesarku muncul. Ketika dua pihak saling curiga, siapapun yang paling tenang akan memenangkan permainan. Aku mulai memainkan peranku dengan lebih rapi. Aku bersikap lebih patuh, lebih lembut, dan lebih jarang bertanya. Aku membuat mereka percaya bahwa konfrontasi malam itu hanyalah ledakan emosi sesaat, bukan tanda kewaspadaanku. Suamiku terlihat sedikit lebih santai, dan mertuaku kembali menunjukkan sikap seolah semuanya baik-baik saja. Namun aku tahu, di balik itu semua, rencana mereka masih berjalan. Di saat yang sama, aku menyiapkan jebakan terakhirku. Aku sengaja menciptakan situasi yang membuat mereka merasa rencana mereka hampir berhasil. Aku berpura-pura kelelahan, sering mengeluh pusing, dan menunjukkan tanda-tanda ketakutan kecil seolah aku mulai kehilangan kendali. Semua itu kulakukan dengan perhitungan matang, karena orang yang merasa menang biasanya akan membuka kartu terakhirnya. Aku mulai memberi mereka informasi palsu tentang jadwalku, tentang rencanaku, tentang hal-hal pribadiku. Aku ingin melihat bagaimana informasi itu bergerak, bagaimana mereka membicarakannya, dan bagaimana mereka menyesuaikan langkah mereka. Dan benar saja, pola mereka mulai berubah. Mereka lebih sering berbisik, lebih sering mengatur waktu, dan lebih sering menghindar dariku. Semua itu menjadi bukti bahwa mereka sedang menyiapkan langkah terakhir. Diam-diam, aku memastikan semua bukti sudah aman. Rekaman, catatan, dan saksi yang telah kusiapkan berada di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Aku juga memastikan bahwa jika sesuatu terjadi padaku, kebenaran tidak akan ikut menghilang. Kesadaran itu memberiku keberanian luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sendirian. Malam yang kutunggu akhirnya datang. Mereka mengajakku berbicara dengan nada yang terlalu manis, terlalu tenang. Ada sesuatu di udara malam itu, perasaan bahwa ini bukan percakapan biasa. Aku mengiyakan sambil menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Aku tahu, inilah saatnya. Dalam percakapan itu, mereka mulai membuka niat mereka secara perlahan. Kata-kata mereka penuh sindiran dan tekanan halus. Mereka ingin aku membuat keputusan yang akan menguntungkan semua pihak. Aku mendengarkan dengan tenang, membiarkan mereka berbicara lebih banyak. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka adalah bukti tambahan, dan setiap detik yang berlalu membuat posisiku semakin kuat. Saat aku merasa cukup, aku melakukan hal yang sama sekali tidak mereka duga. Aku berhenti berpura-pura. Aku menatap mereka dengan tenang, tanpa air mata, tanpa amarah. Aku menyebutkan detail-detail kecil dari rencana mereka. Cukup untuk membuat wajah mereka pucat, tapi belum cukup untuk mengungkap semuanya. Itu adalah momen pembalikan keadaan. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka, ketakutan karena menyadari bahwa aku tidak sebodoh yang mereka kira. Mereka mencoba menyangkal, mencoba membalikkan keadaan, bahkan mencoba menyalahkanku. Tapi kali ini aku tidak goyah. Aku sudah siap dengan semua kemungkinan. Aku tahu, semakin mereka berbicara, semakin jelas kebenaran yang mereka perlihatkan. Jebakan itu bekerja dengan perfect. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Klimaks sudah dekat.
Mereka sudah terpojok dan rencana mereka hampir runtuh. Aku tidak perlu berteriak atau mengancam. Ketegangan itu sendiri sudah cukup membuat mereka panik. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah getaran keberanian dan kelegaan. Aku berhasil membalikan keadaan. Aku berhasil membuat mereka menyadari bahwa aku bukan lagi target yang mudah. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang dan menatap ke depan. Satu bab terakhir masih menunggu. Bab yang akan menentukan bagaimana semua ini berakhir. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku sudah memenangkan satu hal terpenting. Kendali atas hidupku sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah begitu sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut menahan nafas. Aku bangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Campuran antara takut, lega, dan kesiapan. Aku tahu, hari ini segalanya akan berakhir. Entah bagaimana caranya, entah siapa yang akan menang, tapi satu hal pasti, tidak akan ada lagi kebohongan setelah hari ini. Aku berjalan ke ruang tamu dengan langkah mantap. Suamiku sudah duduk di sana, wajahnya tegang. Mertuaku menyusul beberapa menit kemudian, membawa ekspresi yang sulit dibaca. Mereka berdua terlihat seperti orang yang sedang menunggu vonis. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, akulah yang memegang kendali penuh atas situasi. Aku membuka pembicaraan dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Aku berbicara perlahan, menyebutkan satu persatu potongan kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Percakapan yang terekam, pola kebohongan yang berulang, rencana yang mereka kira tidak pernah kuketahui. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku membuat wajah mereka semakin pucat. Suamiku mencoba membela diri. Ia mengatakan semuanya demi keluarga, demi keadaan, demi alasan-alasan yang terdengar kosong. Mertuaku ikut menimpali, mencoba memanipulasi emosiku, memposisikan diriku sebagai orang yang berlebihan dan penuh prasangka. Tapi kali ini, kata-kata mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali ragu pada diriku sendiri. Aku lalu melakukan hal yang benar-benar tidak mereka duga. Aku menunjukkan bukti-bukti yang selama ini kusimpan rapi. Tidak semuanya. Cukup untuk membuat mereka sadar bahwa semua kebohongan itu sudah runtuh. Tanganku memang gemetar, tapi suaraku tetap stabil. Aku tidak lagi berbicara sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Saat itulah keheningan jatuh. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Tidak ada alasan yang tersisa. Aku bisa melihat penyesalan, ketakutan, dan kemarahan bercampur di wajah mereka. Namun aku tidak merasakan kemenangan yang manis. Yang kurasakan hanyalah kelelahan yang dalam dan kelegaan yang perlahan mengalir di dadaku. Aku menyampaikan keputusanku. Aku memilih pergi. Aku memilih menyelamatkan diriku sendiri, harga diri, dan masa depanku. Aku tidak lagi meminta pengertian atau persetujuan. Aku hanya menyatakan fakta. Aku tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Momen itu begitu emosional. Ada tangis yang tertahan, ada kata-kata yang nyaris terucap tapi tak pernah jadi. Tapi aku tahu, ini adalah akhir yang paling jujur. Aku mengemas barang-barangku dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa drama. Setiap langkah keluar dari rumah itu terasa seperti melepas beban bertahun-tahun. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang, melihat orang-orang yang pernah menjadi keluargaku. Tidak ada kebencian dalam hatiku, hanya pelajaran. Pelajaran bahwa cinta tanpa rasa aman bukanlah cinta. Bahwa keluarga seharusnya melindungi, bukan menghancurkan. Saat aku melangkah keluar, sinar matahari menyambutku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernafas lega. Aku tidak tahu pasti apa yang menantiku ke depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku bebas. Aku selamat. Dan aku menang. Bukan dengan balas dendam, melainkan dengan keberanian untuk memilih diriku sendiri. Cerita ini bukan tentang kejatuhan mereka. Ini tentang kebangkitanku.
tentang seorang perempuan yang hampir dihancurkan oleh orang terdekatnya, tapi memilih untuk bangkit, melawan, dan pergi dengan kepala tegak. Dan disitulah segalanya berakhir, sekaligus kembali dimulai. Kini, kisahku mencapai akhirnya. Dan ada satu pelajaran yang ingin aku bagikan dari pengalaman yang hampir menghancurkan hidupku. Hidup tidak selalu seperti yang terlihat. Orang yang kita cintai, yang kita percayai, bisa saja menyimpan rahasia gelap. Dan terkadang, ancaman terbesar datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Namun, yang paling penting adalah keberanian untuk berdiri tegak. Keberanian untuk memilih diri sendiri, keberanian untuk melepaskan ketakutan, menegakkan batas, dan berjalan menuju kebebasan. Meski hati terluka, meski dunia tampak melawan. Tidak ada yang salah dengan menjaga diri sendiri, karena keselamatan dan harga diri adalah harta yang tak ternilai. Jika kamu pernah merasa dilemahkan atau dikhianati, ingatlah, kekuatan terbesar ada di dalam dirimu. Beranilah menghadapi kebenaran, beranilah bertindak bijaksana, dan jangan pernah menyerah, karena setiap ujian adalah jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Klik juga tombol lonceng agar sahabat tidak melewatkan cerita dramatis berikutnya. Kisah yang penuh tegangan, emosi, dan pesan moral yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan aku telah menemukan jalanku menuju bebas.